Oke, Tribuners, walaupun kali ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini secara virtual, tapi jangan sampai melunturkan rasa cinta kita terhadap tanah air Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam momen spesial menyambut HUT RI ini, di sini Tribun Banten akan berdiskusi tentang perjuangan rakyat Banten menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini juga sudah ada pemateri kita atau narasumber kita, yaitu Pak Dadan Sujana. Nah, Pak Dadan ini beliau adalah peneliti Banten Heritage sekaligus Kasidikdas GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, selamat siang. Ya. Gimana nih Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Semoga Milda sehat juga ya. Iya Pak, alhamdulillah sehat. Nah tadi gimana Pak upacaranya secara virtual apa Virtual. offline Pak? Virtual. Kita diminta untuk melaksanakan upacara secara virtual. Iya, virtual ya Pak ya. Ya. Walaupun gitu juga tetap semangat ya Pak ya? Ya dong, tetap semangat. Oke, siap. Nah, kali ini kan kita diskusinya tentang perjuangan rakyat Banten nih Pak ya, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebelum ke ini Pak, kalau kata dari perjuangan ini artinya apa sih Pak? Perjuangan itu ada satu keinginan dari yang subjek untuk melakukan apapun dengan cara-cara yang tentunya yang halal, ya, dengan cara-cara yang tidak cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang makna perjuangan. Iya Pak ya. Nah, kalau ini Pak selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Pak kondisi rakyat Banten Pak pada saat menjelang kemerdekaan itu sendiri Pak? Oke. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu diduduki oleh Belanda ya. Sekian ratus tahun, meskipun tidak sepenuhnya 350 tahun itu tidak sepenuhnya, karena memang sebelumnya Belanda bukan atas nama pemerintah Belanda, tetapi atas nama Kongsi Perdagangan, yaitu VOC namanya. Ya. Kemudian berpindah ke Hindia Belanda, dan pada masa Hindia Belanda pun itu ada pernah oleh Inggris, kita pernah diduduki oleh Perancis dan sebagainya lah. Dan itu semua perlawanan rakyat Banten terhadap kolonial itu begitu gencar. Saya teringat akan ucapannya Herdaman, seorang gubernur jenderal di Hindia Belanda ini. Dia mengatakan bahwa pemberontakan adalah sebuah tradisi di Banten. Nah, itu pertanda bahwa lagi-lagi pemberontakan salah satu ciri khas dari masyarakat Banten. Kita tahulah, sejak Kesultanan, pemberontakan terus bergulir, apalagi terlebih sejak Kesultanan di bawah pengaruh dari Belanda, dan itu terus-terusan pemberontakan bergulir. Nah, 1813 ketika Kesultanan tidak ada, pemberontakan terus terjadi. Tahun 1800-an pemberontakan Wakia di Balaraja, pemberontakan Geger Cilegon di Cilegon, kita tahu, yang disertasinya Pak Sartono Kertadirjo. Lantas pemberontakan
Partai Komunis Indonesia di Banten pada tahun 1926, dan itu terus-terusan, pemberontakan itu terus-terusan sampai akhirnya Belanda mengakui kekalahannya terhadap Jepang. Nah, ini yang menarik. Pada saat Jepang datang ke Indonesia, mereka membawa slogan yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Dan ini sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Banten. Nah, Jepang sendiri membawa slogan-slogan itu dengan cara melakukan pendekatannya itu dengan tidak melarang pengibaran bendera merah putih gitu. Terus membiarkan membiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan di radio ataupun di mana saja. Dan Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda, bahasa resmi yang pada saat itu digunakan oleh orang-orang Indonesia. Nah, itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Dan kita tahu bahwa Jepang pun memuluskan pembentukan panitia PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan lantas BPUPKI juga disetujui oleh Jepang, itulah. Dan kembali bahwa kedatangan bangsa Jepang di Indonesia ini di Indonesia ini, ya, bangsa Jepang itu sangat disenangi oleh orang Indonesia, terutama orang Banten. Terlebih lagi-lagi bahwa Jepang adalah salah satu bangsa Asia. Itu saya pikir. Oke, Pak. Nah, ada juga kan slogan nih, Pak, ya, yang dibawa oleh Jepang untuk rakyat Indonesia itu, Pak, yang katanya Jepang Cahaya Asia. Ya, betul. Ya, gerakan 3A itu. Iya. Ya, Dainippon, Pemimpin Asia, Dainippon, Pelindung Asia, Dainippon, Cahaya Asia. Dan itu propaganda itu terus dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat-rakyat Indonesia. Tetapi rakyat Indonesia sepertinya harus menderita lebih berat ketimbang pada masa Belanda. Itu banyak sekali rakyat Indonesia yang melarat, karena saya dengar pada masa itu rakyat Pulau Jawa khususnya itu tidak memiliki pakaian, dan mereka mengenakan karung goni untuk membuat bajunya gitu loh. Dan itu banyak sekali di Pulau Jawa khususnya, dan umumnya di Indonesia ini. Nah, setelah itu tuh, Pak, kan kondisi rakyat Banten gimana sih, Pak, pas Jepang datang ke Banten gitu tuh, apalagi dengan ia membawa slogan seperti itu gitu kan. Nah, apakah pas respon rakyat Banten itu menerima dengan terbuka atau enggak trauma dengan yang sebelumnya gitu, Pak, dari kedatangan Belanda yang dulu? Ya, kedatangan saya sampaikan tadi bahwa kedatangan Jepang di Indonesia yang berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Belanda yang diawali dengan pembumi hangusan pangkalan militer Amerika di
di Hawaii, ya, pada tanggal 7 Desember 1941. Jepang itu membawa angin segar bagi bangsa Indonesia, dan pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di Teluk Banten. Nah, dari Teluk Banten inilah pasukan Jepang terus masuk ke Pulau Jawa. Mendaratkannya itu di Teluk Banten, di Eretan Wetan, di Cirebon, Keranggan, Jawa Tengah, ya. Dan itu masuk ke daerah-daerah kekuasaan Belanda. Dan Belanda pada saat itu menyerah, gitulah. Nah, saya bilang tadi bahwa kedatangan Jepang ini dianggap sebagai angin segar bagi orang-orang Indonesia. Dengan bantuan Jepang, dengan orang-orang Jepang mengizinkan berkibarnya bendera merah putih, dengan orang-orang Jepang mengizinkan orang-orang Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya, dengan orang-orang Jepang melarang bentuk apapun yang sifatnya bahasa Belanda, ya, dan itu diganti dengan bahasa Jepang. Itu merupakan satu hembusan angin segar bagi orang-orang Indonesia. Nah, termasuk juga orang-orang Banten. Di sini orang-orang Banten banyak yang terlena oleh kedatangan dari bangsa Jepang itu, gitu loh. Nah, pada tanggal 5 Maret 1942, ya, saya berpikir di Banten itu pasukan Jepang masuk ke Banten itu karena lebih dekat dengan Batavia. Nah, lebih dekat dengan Jakarta, gitu loh. Artinya mereka menyerang Jakartanya lebih mudah. Nah, pada saat itu, manakala Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah di Indonesia, terutama di Jakarta, maka Jepang menancapkan kukunya di Indonesia. Itu saya pikir. Baik, Pak. Nah, ini yang bikin Jepang itu katanya itu lebih parah ininya, Pak, pada Belanda. Nah, itu gimana, Pak? Ya, nah, kalau Belanda itu kan mereka melakukan melakukan dalam tanda petik penjajahan, ya. Melakukan penjajahan itu untuk mengeruk harta sumber daya alam di Indonesia, ya. Dan sedikit sekali mereka, orang-orang Belanda itu merusak tatanan orang-orang Indonesia. Akan tetapi Jepang ini dia ingin menancapkan kukunya di Indonesia dengan cara karena singkat, maka mereka merebut kekuasaan itu dan menggiring orang-orang Indonesia untuk patuh terhadap Jepang. Buktinya semua istilah itu dijadikan dalam bahasa Jepang. Kita tahu bahwa proklamasi itu kan di teks proklamasinya bukan 17 Agustus 1945. 17
bulan 8 tahun 2005. Maaf, 2006-05. Nah, itu menandakan bahwa pengaruh Jepang pada saat itu kuat gitu loh. Nah, di Banten ya, di Banten juga dibentuk apa namanya? Pembela tanah air, PETA. Nah, itu pembela tanah air dan apa namanya? Nama karesidenan, residen itu kan dari Belanda ya, residensi. Itu diganti menjadi SHU. Ya, SHU. SYUU. SHU. Ya. Dan residennya itu dinamakan Shuchokan. Kota Madia diganti jadi SI. Kabupaten berubah menjadi Ken. Nah, ini perubahan-perubahan itu membuat orang-orang Indonesia yang terlalu lama di bawah kungkungan Belanda menjadi oke lah, nggak apa-apa gitu loh. Diganti SHU, keresidenan itu nggak apa-apalah gitu. Dan peta ini dibentuk di Banten dengan orang-orangnya yang kemudian kita ketahui dia menjadi residen Banten, misalnya Batalion 1 Daichidan ya, itu dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Khatib. Itu di Labuan. Dan Batalion 2 Daidan dipimpin oleh Ento Ternaya, itu di kandang sapi Maling Pingsana. Dan Batalion 3 Daidan dipimpin oleh Kiai Haji Samun, itu berada di wilayah Cilegon. Kemudian Daidan yaitu Batalion 4 yang berkedudukan di Pandeglang, itu dipimpin oleh Uding Surya Atmaja. Dan itu menjadi salah satu pendorong bagi rakyat Banten untuk lagi-lagi melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Pemberontakan terhadap Jepang setelah Jepang akhirnya kalah oleh tentara Amerika Serikat. Jadi gitu. Jepang juga membekali rakyat Banten untuk perang juga ya Pak ya? Oh iya, betul. Okay. Untuk berperang melawan Belanda, karena memang pada saat itu Belanda juga masih ada di sini gitu loh. Oh, masih ada. Ya, karena kan tidak mungkin ketika Jepang hadir, orang Belanda pulang gitu. Dan ya sama lah seperti saat ini kita lihat hari ini, mungkin kemarin di Afghanistan. Manakala salah satu kelompok itu menguasai ibu kota, orang-orangnya masih ada di ibu kota tersebut. Itu. Nah, Jepang juga melakukan menganjurkan Pak, melakukan semacam tradisi keiserei gitu tuh Pak, yang membungkuk. Oh iya. Nah itu tuh katanya yang memicu ini juga bertolak belakang dengan para ulama yang ada di Banten Pak. Nah gimana? Iya betul. Nah karena memang kita tidak punya kebiasaan itu. Kita tidak punya kebiasaan itu. Dan itu salah satu bentuk dari pemberontakan orang-orang Banten gitu loh. Bahwa orang-orang Banten tidak ingin menghormati itu, tidak harus menundukkan kepala, tidak harus ruku maksudnya ya. Tidak harus ruku gitu loh. Dan
itu dilakukan oleh orang-orang Jepang manakala bertemu dengan orang lain gitu loh. Dan orang Banten tidak menginginkan itu. Gitu. Oke, Pak. Nah, puncak dari kemarahan masyarakat Banten itu gimana tuh, Pak? Menurut catatan tidak ada masyarakat Banten, belum ada masyarakat Banten yang melakukan pemberontakan. Ya. Akan tetapi pada saat setelah Jepang dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 17 pada tanggal 6 kalau nggak salah ya, 6 Agustus tahun 45. Nah, itu baru muncul ya, dan pada tanggal 16 Agustus 1945 itu Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok. Ketika tanggal 17-nya terjadi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, akan tetapi di Banten itu belum tahu, tidak seperti sekarang lah. Nggak langsung beritanya Pak ya? Iya, tidak seperti sekarang. Dulu itu kabarnya menurut Soeharto itu seorang doktor dari Universitas Indonesia. Dia mengatakan bahwa sore hari baru berita mengenai kemerdekaan Indonesia itu tiba di Banten. Akan tetapi itu hanya khusus kalangan orang-orang tertentu saja. Nah, 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 20 Agustus 1945, baru sampai. Nah, tanggal 20 Agustus itu kedatangan pemuda yang dari Jakarta, yaitu Pandu Kartawiguna, Abdul Muluk, dan Ibnu Parna menemui Ali Amangku. Ali Amangku itu seorang tokoh di Banten ini. Dia itu membawa selebaran bahwa Indonesia, pembacaan teks proklamasi di Indonesia, dan Indonesia telah merdeka. Nah, itu bahwa pada saat itu muncul kerinduan orang-orang Banten untuk kita ini sudah merdeka gitu. Nah, pada saat itu maka terjadi penurunan bendera Hinomaru, bendera Jepang yang ada di beberapa kantor pemerintah di Kota Serang ini. Nah, salah satunya adalah di Karesidenan tadi, dan di Hotel Vos yang sekarang menjadi Ramayana ya. Ramayana. Ya, Hotel Vos kemudian berubah menjadi Kodim, dan kemudian berubah menjadi Ramayana. Nah, itu di situ terjadi penurunan bendera Jepang. Gitu. Nah, ketika penurunan bendera Jepang tuh Pak di Banten, nah orang Jepang masih ada itu di gedung-gedung yang ada di Karesidenan Banten itu? Iya. Pada saat itu orang-orang Jepang masih ada, dan mereka mempertahankan bendera Jepang untuk berdiri di atas tiangnya. Tetapi pemuda-pemuda Republik pada saat itu menginginkan bahwa Jepang ini sudah kalah gitu loh. Jepang itu sudah kalah. Dan ini menarik kejadiannya. Jadi ceritanya orang-orang Jepang itu sudah menerima kekalahan lah. Menerima kekalahan dari Amerika ya. Kekalahan, dan Indonesia diakui sebagai satu
apa namanya, satu negara yang merdeka. Nah, pada saat itu terjadi apa namanya, rencananya orang-orang Jepang itu mau mengirimkan orang-orang Jepang ke Batavia Dari Jepang itu, Pak? dari Serang. Oh, dari Serang. Dari Serang. Naik kereta api. Oh. Naik kereta api. Nah, ketika di Warung Gunung, ketika di Warung Gunung, di Lebak itu, Pak? Iya. Oh, Lebak, ya. Ketika di Lebak, di Warung Gunung, maaf, bukan dari Serang, dari apa namanya, Pandeglang gitu ya. Ketika di Warung Gunung, ya, itu dihadang oleh pemuda-pemuda pribumi. Iya. Ya, padahal pada saat itu pasukan Jepang juga dikawal oleh apa namanya, para tentara Republik gitu loh. Akan tetapi pada saat itu terjadi peperangan antara pasukan Jepang dengan pasukan pribumi yang ada di wilayah Warung Gunung. Dan pada saat itu akibat dari kejadian itu, maka ada apa namanya, ada cuak lah, ada apa istilahnya, luka sedikit dari banyak yang meninggal, orang-orang Jepangnya banyak yang meninggal karena dibunuh oleh orang-orang pasukan pribumi pada saat itu ya, gitu loh. Nah setelah itu di Banten juga ramai gitu loh. Nah, jadi akibat dari penghadangan pasukan Jepang pada saat itu ramai di Banten gitu loh. Demikian. Oke, Pak. Berarti Pak, dari terbunuhnya orang-orang Jepang oleh oleh pasukan pribumi yang ada di Lebak itu, Pak, itu memicu kemarahan nggak sih dari orang Jepangnya sendiri, Pak? Iya. Memicu kemarahan. Nah, memicu kemarahannya tentu pasukan Jepang menjadi marah kembali. Tapi mau bagaimana gitu loh. Karena kita tahu orang-orang Jepang itu orang-orang yang sangat disiplin. Bagaimana menurut pimpinan mereka. Nah, tentara Jepang itu tadi saya keliru deh. Bukan naik kereta kayaknya. Naik mobil dari Sajira. Dari Sajira Lebak menuju Serang. Itu pada tanggal 7 apa namanya? 7 Oktober deh. 7 Oktober 45. Di Warung Gunung itu dihadang oleh pasukan apa namanya, pribumi gitu. Ya, pribumi. Ya. Dan itu membuat marah orang-orang Jepang yang ada di Indonesia pada saat itu, yang ada di Banten pada saat itu. Banten ya, Pak ya. Ya. Oke. Nah, Pak, dari sebelumnya kan dari pihak Jepang itu kan udah kerjasama tuh, Pak, dengan pemuda yang ada di Banten untuk menyerahkan senjata dari orang Jepang. Namun semenjak kejadian itu mereka nggak jadi tuh, Pak, katanya ya. Iya, betul. Gimana tuh, Pak? Ya. Nah, akibat dari adanya kejadian itu, maka orang Jepang yang pada awalnya
pada awalnya mau menyerahkan semua senjata kepada orang-orang Indonesia, orang-orang pasukan-pasukan pribumi. Pada saat itu mereka pun tidak jadi karena ada beberapa orang yang terbunuh akibat dari peristiwa di Warung Gunung itu. Nah, penghadangan itu memicu, saya sampaikan lagi bahwa itu memicu kemarahan orang-orang Jepang dan peperangan pun tidak terhindarkan. Ya, markas Kempetai dikepung pasukan BKR ya yang dikomandoi oleh orang-orang Indonesia ya dan pada saat itu terjadi penyerangan dari pasukan-pasukan yang ada di Serang pada saat itu. Ya. Dipimpin oleh siapa itu Pak waktu itu di Serang? Kalau tidak salah Aib Juhdi deh. Kalau tidak salah ya, Aib Juhdi. Nah, makanya sekarang kita kenal, kita mengenal ada Jalan Juhdi gitu. Ya, benar. Di Serang ini gitu. Ya. Dan saya berpikir sih alangkah lebih bijaknya kalau pemerintah Kota Serang melakukan pendataan kembali nama-nama jalan yang ada di Kota Serang ini. Memang sebelumnya Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga dulu tahun 2013 sudah menerbitkan sebuah buku, akan tetapi masih banyak lagi nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama tokoh yang belum tentu masyarakat tahu. Misalnya Abdul Fattah Hasan. Ya, Abdul Fattah Hasan di jalan mana? Di Jalan Ciceri menuju ke Warung Pojok. Nah, itu belum tentu tahu masyarakat siapa Abdul Fattah Hasan itu, ya kan? Padahal sudah ada gitu loh. Iya. Nah, termasuk jalan Juhdi gitu loh. Banyak nama-nama jalan yang diambil dari nama-nama tokoh pada saat itu. Nah, Pak, pada saat penyerangan markas Kempetai itu Pak ya oleh pasukan Banten. Nah, itu berlangsung selama berapa hari itu Pak? Dan sampai akhirnya bisa diambil alih itu Pak? Oke. 1 minggu deh kayaknya ya. Karena di sini ada catatannya, penyerangan itu dimulai pada tanggal 10 Oktober. Iya. Ya, dan berakhir pada tanggal 18 Oktober. Artinya seminggu diserang habis-habisan. Markas Kempetai. Markas Kempetai itu kalau tidak salah sekarang menjadi yang sebelah Gedung Juang itu. Dokes. Iya. Dokes. Nah, itu markas Kempetai di situ. Oh, di itu situ dilakukan penyerangan habis-habisan. Nah, kalau sosok dari para tokoh Banten ini, Pak pejuang Banten ini kan didominasi oleh kiai ya Pak ya? Tidak juga sih, tidak juga. Ya. Akan tetapi di Banten ini para kiai lebih mendominasi. Lebih mendominasi, misalnya Kiai Haji Ahmad Khatib, Kiai Haji Samun. Nah, itu yang lebih mendominasinya. Kalau pasukan-pasukan ke bawahnya
bukan kiai semua gitu. Nah, artinya ini bahwa sosok seorang ulama masih didengar di Provinsi Banten ini, dan sosok seorang ulama masih menjadi panutan di Banten pada saat itu, sampai pada saat itu kiai yang menjadi tentara ya, itu kan sangat jarang sekali, dan salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Khotib dan Kiai Haji Samun. Oh gitu. Oke Pak. Jadi pas pengibaran bendera merah putih di Banten itu ada perlawanan nggak sih Pak dari Jepang? Ada. Itu kita diketahui bahwa tanggal 20 itu di tanggal 20 itu kan orang-orang dari Jakarta membawa selebaran, membawa pesan bahwa Indonesia telah merdeka, dan pada saat itu terjadi penyerangan ke Hotel Vos, dan ya terjadi tembak menembak juga gitu loh antara pasukan Indonesia Republik dengan pasukan Jepang, hanya untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, kita sekarang masa tidak mau mengibarkan bendera merah putih? Nah, ya, tanda tanya nih apa ya, dulu harus tembak menembak dulu. Iya, betul. Mengibarkan bendera merah putih. Tantangannya berat ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti kalau dari situ setelah markas Kempetai itu direbut oleh rakyat Banten itu ya Pak ya? Jadi rakyat Banten itu bisa leluasa mengibarkan bendera merah putih ya Pak ya? Ya, betul. Pada saat itu orang-orang Indonesia banyak yang mengibarkan bendera merah putih. Yang sebelumnya manakala Belanda itu kan sangat dilarang. Nah, ketika pemerintah Jepang itu diizinkan memang. Diizinkan, akan tetapi harus berada di bawah bendera Jepang. Oh, harus ya lebih bawah lah ya Pak ya. Di bawah. Nah, pada saat ada berita tentang kemerdekaan Indonesia, teks proklamasi sudah dibacakan di Jakarta. Nah, orang-orang Banten ya, orang-orang Indonesia itu semakin leluasa dan semakin bebas dengan adanya mengibarkan bendera merah putih. Akan tetapi perjuangan Indonesia tidak sampai di situ. Tahun 46 kita tahu terjadi agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua inilah periode revolusi yang sebenarnya rakyat Banten, pasukan di Banten ini bersatu mempertahankan. Kalau ini mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 1949. Ya begitu panjang lah. Panjang sekali ya Pak. Ya. Pak, pelajaran yang bisa diambil nih Pak dari perjuangan rakyat Banten Pak? Ya. Ya, saya lihat bahwa perjuangan rakyat Banten ini memadukan antara ulama, tentara, masyarakat, dan itu harus bersatu antara pemerintah dengan ulama,
Pemerintah dengan umaro, ulama dengan umaro maksud saya itu harus bersatu gitu. Dan apa namanya? Itu saya yakin kalau itu terwujud dengan benar, insya Allah Banten akan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, Pak, terakhir nih Pak, pesan untuk kaum muda nih Pak, anak muda, untuk memaknai perjuangan para pahlawan nih Pak. Ya, saya ada terlebih pada saat sekarang ya, pada saat pandemi sekarang, hanya mengingatkan kita tidak bisa seenaknya ketika keluar dari rumah tidak mengenakan masker. Nah, yang tadi saja masyarakat Banten itu harus harus berjuang demi mengibarkan bendera merah putih. Itu hanya untuk mengibarkan bendera merah putih. Harus merelakan nyawanya untuk pengibaran bendera itu. Nah, kita sekarang hanya disuruh mengenakan masker. Kan tidak harus menyerahkan nyawa. Nah, itu saya berpesan bahwa saya mengingatkan kepada diri sendiri, juga kepada masyarakat, bahwa kenakanlah masker. Indonesia yakin, sekali lagi, Indonesia yakin akan terbebas dari pandemi saat ini apabila kita bersatu, baik masyarakat, termasuk ulama di dalamnya, pemerintah, ya, juga pihak-pihak yang lain, terutama pihak swasta. Kalau itu bersatu padu, yakin Indonesia akan maju. Demikian. Siap. Oke, Tribuners, jadi itu tadi pencerahan dari pemateri kita, Pak Dadan Sujana, yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa tentang perjuangan rakyat Banten menjelang kemerdekaan. Nah, seperti kita ketahui tadi Bapak Dadan menjelaskan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Banten ini sungguh luar biasa. Jadi semangat gotong royong, kemudian adanya satu padu antara para ulama, rakyat, TNI, dan seluruh elemen masyarakat sehingga bisa merebut markas Kempetai dari Jepang dan bisa mengibarkan bendera merah putih dengan leluasa. Dan tidak hanya itu, perjuangan terus berlanjut dengan semangat gotong royong. Nah, untuk saat ini kita dihadapkan dengan masa pandemi di mana kemerdekaan kita yaitu kemerdekaan melawan COVID-19. Nah, di sini juga kita seharusnya bersama-sama mulai dari elemen pemerintah, masyarakat, dan aparat yang lainnya supaya bersama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi yang melanda negeri kita ini secepat hilang gitu ya. Oke, Tribuners, mungkin terima kasih diskusi kali ini, Pak. Terima kasih Pak Dadan atas ilmunya. Semoga berkah ya, Pak ya. Dan amin. Oke. Dan mungkin sampai di sini, Tribuners, saya ingat penggalan kata-kata dari Bung Karno, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selamat siang, di sini jurnalis Tribun Banten, Mildaniati. Salam kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat siang.